Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qail qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah SWT mempertemukan kita. Semoga pertemuan kita pagi hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pagi ini kita membicarakan tentang manajemen dan distribusi kurban. Sangat luas materinya, tetapi saya mulai dulu dari bab yang pertama, yaitu masalah penanggalan. 1 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Ini nanti ada perbedaan pendapat. Yang pertama dari Muhammadiyah, tanggal 1 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah akan jatuh pada hari Senin Legi tanggal 19 Juni tahun 2023 Masehi. Sedangkan dari pemerintah tanggal 1 Zulhijjah akan jatuh pada hari Selasa Pahing tanggal 20 Juni tahun 2023 Masehi. Sehingga tanggal 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah atau hari raya Idul Adha, Muhammadiyah akan menyelenggarakan hari Rabu Kliwon 28 Juni tahun 2023 Masehi. Sedangkan pemerintah akan menyelenggarakan pada hari Kamis 29 Juni tahun 2023 Masehi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pertama, kita harus menghormati perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat itu bukan masalah hak dan batil. Yang hari rayanya nanti hari Rabu, ya benar. Yang hari raya Idul Adhanya Kamis, ya benar. Sehingga sikap kita yang kedua adalah kita itu harus memilih. Harus memilih tanggal satunya itu hari Senin atau Selasa. Ya, itu harus memilih ya. Dan memilihnya tentu saja kita sudah mulai sekarang harus memilih. Kenapa harus memilih?
karena nanti ada konsekuensinya. Konsekuensi pertama adalah makruh memotong kuku dan rambut bagi mereka yang mau berkorban mulai tanggal 1 Zulhijjah. Kalau kita ikut Muhammadiyah maka Senin, ya. Senin itu kita mulai tanggal 19 Juni ya 2023 itu mulai tidak memotong kuku dan rambut. Tetapi ini juga harus kita perhatikan bahwa perhitungan waktu Masehi sama Hijriyah itu berbeda. Jadi kalau kita bilang Senin 19 Juni berarti hari Ahad. Kalau kalendernya Masehi, hari Ahad masuk maghrib itu berarti sudah Senin. Nah, ngoten nggih. Jadi hari Ahadnya itu tanggal 18. Ya, karena pergantian hari kalau Hijriyah atau Qamariyah itu maghrib. Nah, jadi maghrib hari Ahad kita sudah mulai tidak motong kuku, motong rambut bagi sahibul kurban. Sedangkan yang ikut pemerintah berarti Selasa 20 Juni, nah dia sudah tidak potong rambut dan potong kuku. Nah, kalendernya dilingkari nanti potong kukunya hari Sabtu. Ya. Yang kedua, puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, berarti harus dihitung mulai Senin itu puasa, malam harinya kita berniat, ya. Kemudian sahur, nah Senin puasa. Ya. Puasa kita sampai tanggal, kalau kita Muhammadiyah sampai Selasa, tanggal 27 Juni. Ya. Kalau pemerintah berarti puasa kita mulai Selasa, ya, sampai Rebu. Nah, konsekuensinya itu. Kalau puasanya kelamaan, kita milih yang 1 hari saja, yaitu puasa Arafah. Ya, puasa Arafah itu yukafirus sannatallati qablahu wa sannallati ba'dahu. Ya. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Itu keutamaannya menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, tanggal 9-nya kita ikut mana? Nah, itu kan. Makanya mulai sekarang sudah harus dipastikan. Termasuk nanti sholat Idul Adha. Nah, berarti nanti di Jogja ada yang sholat Idul Adhanya Rabu, ada yang sholat Idul Adhanya Kamis. Nah, kita mau ikut mana? Disurvei dulu ya tempatnya, termasuk hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 ya. Nah, sehingga kita tentukan saya mau ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah. Walaupun mestinya nanti pemerintah ada sidang isbat yang akan ditayangkan di layar televisi. Kemudian bab yang kedua adalah perintah berkorban. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yadha fala yaqrabanna musallana." Hadis ini galak ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan." Barang siapa yang memiliki kelapangan, keluasan, maksudnya kelapangan, keluasan rezeki, falam yadha, kemudian tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku ini. Oh, ini galak atau berarti hadisnya ya. Nah, keterangan hadis ini yang pertama ada perbedaan pendapat. Menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, berkorban itu hukumnya
wajib bagi yang mampu. Ya, ada keterangannya bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i ya, dan Imam Malik itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Pertanyaannya, apa kategori mampu itu? Kategori mampu, nah kita ukur diri kita sendiri ya. Yang pertama adalah dia sudah termasuk kategori muzaki, yaitu orang yang wajib membayar zakat. Tapi bukan zakat fitrah ya, zakat mal atau zakat profesi. Kalau orang ini sudah wajib haul dan nisabnya untuk membayar zakat mal, zakat profesi ya, maka sebenarnya dia masuk kategori mampu dan mestinya berkurban. Ya. Yang kedua, kategori mampu itu adalah pas Idul Adha, pas punya kelapangan atau pas diminta urunan sama masjid, pas punya duit. Aslinya ya ora mampu. Misalkan ada orang tua anaknya mampu, mau Idul Adha dia transfer, Bu, ini untuk beli binatang kurban. Nah, berarti mampu. Ya. Ada juga orang itu kelihatannya nggak mampu tapi dia berprofesi sebagai jurkam. Apa itu? Juragan kambing. Nah, jadi dia itu batine oke sehingga bisa untuk kurban. Berarti dia juga mampu. Yang ketiga adalah mampu berhutang. Ya. Mampu berhutang itu maknanya mampu balekne utang. Nah, gitu ya. Jadi kalau besok itu Idul Adha tanggal 28 atau 29 berarti akhir bulan, uangnya habis gara-gara bayar sekolah, bayar ini, bayar itu habis. Tapi kalau bulan Juli dia punya uang lagi, gajian lagi, maka dia juga dianggap mampu, yaitu mampu berhutang. Karena Juli sudah bisa nyaur. Tapi kalau orang berhutang untuk korban terus ditanya, "Le nyaur piye?" Dia menjawab, "Allah Maha Kaya." Nah, ini ra jelas ini. Le nyaur piye kok sing kon nyaur malah Gusti Allah. Ya. Kategori mampu yang keempat adalah mampu menabung. Kalau urunan sapi sama kambing sekarang rata-rata 3 juta, berarti kira-kira per bulan nabung 250.000. Mampu enggak? Enggak mampu, Pak. Katanya ada yang bilang, "Gini rokok ya kuat kowe." Nah, kan? Itu bagi orang yang tidak merokok. Ya, enggak bisa dibandingkan lah. Tapi prinsipnya dihitung, mampu enggak? Karena ada orang yang tidak merokok, datangin orang yang merokok. "Kamu merokok sehari berapa kali? Berapa bungkus?" 2 bungkus. "Sudah berapa lama?" 10 tahun. Itu kalau di total kamu sudah bisa beli mobil. Akhirnya yang rokok juga nanya, "Lah kamu ngerokok enggak?" "Enggak." "Punya mobil?" "Enggak juga." Jadi sama, enggak punyanya. Jadi enggak usah dibandingkan rokok, pokoknya mampu enggak gitu aja. Bab yang ketiga adalah sahibul korban dan panitia korban. Ini yang harus kita pahami ya. Binatang korban itu adalah milik sahibul korban. Ya, kadang-kadang panitia itu malah bersikap seolah-olah binatang korban itu miliknya. Ya, bukan ya. Karena binatang korban itu milik sahibul korban. Sedangkan panitia itu adalah wakil sahibul korban dalam penyelenggaraan ibadah korban. Karena di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada panitia korban. Ya. Sehingga sahabat itu ya golek binatang korban dewe, dibeleh dewe, dibagi dewe, nah gitu.
Bisa dipahami ini ya. Sehingga hubungan antara sohibul korban sama panitia korban itu tidak bisa dibuat matematika rumusnya. Yang penting disepakati aja. Misalkan sing golek sapi sopo, kan tidak bisa disepakati seluruh masjid. Ya, ada panitia itu yang menerima uang dan cari sapinya sekalian. Ya, kalau ada panitia seperti itu, tolong ada standar yang sama. Regane podo, sapine beda. Nah, iki sohibul kurbane merengut ya kan. Nek aku kon milih sing gede. Ukurannya apa? Berat tubuh atau berat binatang kurban. Ukurannya itu. Jadi kira-kira harganya sama itu ya kira-kira beratnya sama. Walaupun ketoke rada cilik tapi kiel. Wah gitu ya. Jadi beratnya yang jadi ukuran. Ya. Termasuk nanti hal-hal lain. Ini hubungannya harus baik. Hubungan baik ini gini. Sohibul kurbane aja rewel, ya kan? Panitiane aja menang-menangan. Bisa dipahami? Sohibul kurban jaluk iki bingung panitianya. Sementara panitia kadang nggak amanah. Lah aku nyetor wedhus gede lah kok mulai-mulai dikei bagian wedhus cilik. Iki wedhuse sapa? Nah itu ya. Jadi makanya kalau ada kambing, sapi ya ditaleni. Namanya siapa? Wedhuse jenenge Abdullah Sumono. Ya ono jenggote cocok. Nanti kalau sudah disembelih ya bagiannya yaitu. Ya, gitu ya. Ini nggak ada matematika tapi diselesaikan baik-baik. Ya, karena memang binatang korban itu milik sohibul korban. Panitia menjadi wakil. Nah, wakilnya harus mengerti aspirasi dari sohibul korban. Bab berikutnya adalah syarat binatang kurban. Pertama, umur. Rasulullah SAW telah bersabda, la tadbahu illa musinnah illa ayya'sur alaikum fatadbahu jaz'atan minad dha'ni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi binatang kurban itu yang diperbolehkan adalah musinnah. Musinnah itu apa? Musinnah itu pertama onta yang umurnya 5 tahun. Ya. Yang kedua sapi yang umurnya 2 tahun. Yang ketiga kambing yang umurnya 1 tahun. Itu namanya musinnah. Cara ngukur umurnya gimana? Ya tanya aja sama binatang kurban. Kowe lahir tanggal piro? Aktemu ngendi gitu ya. Ya sebenarnya binatang kurban itu istilahnya orang Jawa itu kalau musinnah itu poel. Ya. Poel itu ya memang itu lebih enak orang yang ngerti ya dari bidang kita cari-cari. Untung ngarepe iki luwih gede timbang sebelahnya. Ya, karena sudah tanggal. Nah, poel itu diganti untuk yang lebih gede. Ya. Jadi kalau kita mau lihat umurnya binatang korbannya suruh meringis, ya kan? Ayo meringis. Jadi terus giginya kelihatan. Tetapi kalau nggak ada, ini andaikan ya karena Rasulullah SAW mengatakan idza ayyasura. Kalau kalian sulit mendapatkan musinnah, maka boleh jaz'atan. Jaz'atan minad dha'ni, yaitu domba, bukan kambing ya. Domba umur 6 bulan. Ya, jadi kalau kambing ya harus 1 tahun. Ya. Nah, tapi yang jaz'atan itu kalau sulit. Tapi kalau nggak sulit, ya silahkan cari onta umur 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Ya. Kemudian kualitas binatang kurban.
Yang pertama, kualitas binatang kurban itu yaitu cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkorban. Yang pertama, al-auraul bayyinu awaruha, buta dan jelas-jelas butanya. Ya, nek ngukur piye? Ayo coba diwaca, ora iso. Ya, pokoknya ada kata-kata al-bayyinu. Al-bayyin itu cetha-cetha leh wutok. Ya, kalau katarak, nah itu manusia. Jadi binatang katarak repot ya. Datang gawe kacamata atau dioperasi. Yang kedua, al-maridah al-bayyinu maraduha. Itu binatang korban yang tidak sah itu sakit dan cetha leh loro. Jadi manusia tuh leh anteng tenang itu dialem wong alim. Ya kan? Nenek binatang kurban kok anteng ora pola, kuwi kewan loro. Jadi bedanya di situ ya. Wah, cah alim yang meneng anteng ya kan. Tapi kalau binatangnya meneng anteng ini mestinya sakit. Ya. Bisa dilihat dari moncongnya berbusa enggak. Terus maaf pantatnya itu kotorannya kering atau enggak, bulunya halus apa ora. Nah itu beberapa tanda-tanda binatang yang berpenyakit. Jangan ditanya loh ya, gimana demam enggak gitu. Wal arja'u al bayyinu arjuha. Kemudian pincang dan jelas pincangnya. Ya. Jadi kalau enggak pincang ya enggak apa-apa. Ini ada kata-kata al bayyinu artinya cetok-cetok. Dan yang terakhir wal kasiratul lati la tunki. Kurus, diibaratkan sampai nggak punya sumsum, ya jadi kuru. Nah ini nggak sah, ya binatangnya. Ada juga yang dia itu tidak menyebabkan tidak sah untuk korban, tetapi makruh untuk dikorbankan. Apa itu? Pertama adalah al-musfarah. Ya, binatang korban al-musfarah itu makruh. Al-musfarah itu apa? Tidak mempunyai daun telinga sehingga tampak lubang telinganya. Itu makruh. Yang kedua adalah al-mustaqsalah. Ya. Al-mustaqsalah itu yang patah tanduknya sampai pangkalnya, itu makruh ya binatang. Sedangkan yang lain ya makanya boleh-boleh saja. Kemudian bab berikutnya waktu nyembelih. Rasulullah SAW sudah bersabda, man dabaha qabla sholati falyadbah syatun makanaha wa ma lam yakun dabaha falyadbah ala ismillah. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka wajib baginya menyembelih lagi. Ya, karena itu nggak sah. Ya, selak makan daging pak, ya nggak sah, ya kan. Kalau menyembelih setelah sholat Id, maka itu sah. Maka sebutlah nama Allah untuk menyembelih. Muttafaqun alaih. Sehingga waktu penyembelihan korban itu dimulai tanggal 10 Dzulhijjah ba'da sholat Id. Ya. Tetapi karena sholat Idnya itu Rebo sama Kemis, panitia paling aman ini ya, paling aman Kemis ba'da sholat Id, itu paling aman. Kenapa? Agek sohibul kurban ini sholatnya Kemis, Rebo wis dibeleh, ini kan tidak sah ya. Tetapi kalau panitianya tetap hari Rabu penyembelihannya, berarti harus dikonfirmasi dengan sohibul kurban. Yo, awake dhewe salat itu Rebo kabeh. Nah, gitu kan. Itu ya. Jangan kemudian tiba-tiba wis dibeleh lagi apa meneh urunan sing wong 5 salate Rebo, sing loro Kemis. Dibeleh lagi wedhuse
Sapine kelangan rong wong ini ora utuh ya. Itu ya. Itu mulainya itu. Berakhirnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ayyamit tasyriq dzabaha. Setiap hari tasyrik adalah hari menyembelih. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Baihaqi. Jadi menyembelih binatang kurban itu mulai tanggal 10 setelah sholat Id. Ditambah sholas, rolas, telulas. Ingat telulasnya itu tidak sampai malam loh ya. Tapi sampai sebelum maghrib. Ya. Karena nanti kalau tanggal 13 sudah maghrib berarti tanggal 14. Ya. Nah makanya ini juga sholat idnya Rebu. Nah hati-hati Kemis, Jumat, Sabtu. Nah Sabtu maghrib sudah tasyriknya habis. Kalau yang Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah Ahad maghribnya habis. Harga binatang kurban paling murah adalah tanggal 13 Dzulhijjah ba'da asar. Wah itu kortingnya besar-besaran itu. Ya. Itu ya. Bab berikutnya adalah menyembelih binatang kurban. Rasulullah SAW sudah bersabda, wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Gimana? Wal yuhidda ahaduhum syafratahu. Maka tajamkan pisau kalian. Ya. Dan wal yurih dzabihatahu. Seneng-seneng no binatang kurban itu diseneng-seneng. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka ada tata cara yang terbaik itu. Nah tata cara terbaik ini tentunya berdasarkan sunnatullah, nggak harus ada hadisnya, ya kan? Misalkan merebahkan sapi, caranya gimana? Ada teori Barley, kan nggak ada hadisnya itu, ya kan? Tetapi itu bisa dilakukan supaya sapinya rasa dibanting, dijegal, ditendang, jadi itu berarti nggak baik. Jadi kalau teori Barley ya, sekarang malah dimasukkan ini ya, orang Mesir itu berapa punya alat itu, sapinya masuk situ, nah udah tutup kerak, nah udah nggak gerak-gerak sapinya, tinggal nyembelih, ya. Nah itu diperlakukan dengan baik, ya. Makanya perlakuan itu sapi itu datangnya jangan mepet. Lagi medun truk langsung dibeleh. Ya, itu saya stres dia. Minimal itu 24 jam sebelum disembelih itu sudah istirahat. Ya. Dan dikasih makan minum sama payon. Ya, tetap dikasih makan minum. Ya. Supaya sapinya itu tidak stres. Ya. Nah, juga sapi ini tidak boleh dipertontonkan pisau yang dipakai untuk nyembelih. Ya, ki, gue beleh kowe sesuk. Nah itu nggak boleh, ya kan? Nanti kita ditendang sama sapinya. Ya, juga tidak boleh mempertontonkan penyembelihan. Jadi tempat penyembelihan itu lebih baik tertutup atau tidak bisa dilihat oleh korban yang lain. Orang malah cerita nih, kowe bakal mati koyo kae, ya kan? Ya enggak. Ada yang menyarankan diguyur dengan air, ya enggak apa-apa. Ya. Nah, itu cara-cara yang baik. Ya. Supaya itu hanya ada dalam Islam loh ya. Tempat lain itu kalau mateni kewan dia sak senenge. Ya apalagi sudah jelas binatang haram, leh mateni yo haram. Babi itu paling enak kalau dipangan sak gediye. Jadi kalau bisa mateni babi itu gede ra metu. Berarti nggak usah disembelih.
Diapain? Cuoblos, ya kan? Dalam keadaan hidup-hidup. Ya, sehingga darahnya tetap di situ. Ya. Yang kedua adalah pisaunya. Ya. Pisaunya itu harus tajam. Ukuran pisau itu yang terbaik 1,5 dari leher binatang kurban. Jadi nek sapi ini gede, sapi limusin atau heavy metal, sapi ini heavy metal itu bulunya gede ya, ini harus panjang. Ya. Kalau orang mengatakan landepe pisau itu kalau dipotongkan ke kertas tanpa ngoyo itu bisa sret ya kan. Tetapi nek sing standar kayak di Jogja itu sebenarnya mereknya Victorinox. Saya nggak jualan itu ya. Itu ada di Progo. Ya. Victorinox itu ya regane ya 1 yuta lebih. Ya. Kemarin saya ketemu Juleha, juru sembelih halal di Kaliurang itu, jarine pesone regane 5 yuta. Wah, jadi saya kira masjid-masjid harus punya itu ya, punya inventaris pisau. Ya, Masjid Syuhada itu punya inventaris pisau untuk sembelih. Karena menyembelih itu diusahakan sekali gores itu 3 saluran terputus. Saluran makan, saluran darah, saluran nafas. Itu terputus. Di tempat saya juga belum ada itu pisaunya di musola. Dadi nek mbeleh kita tak ngetokne tenaga tur wes urung iso angkat meneh. Nah ini ngesake binatang kurban. Nah monggo urunan beli pisau ya yang landep. Ya, bahkan nanti sebelum menyembelih binatang berikutnya dibersihkan, diasah lagi. Jadi kalau dulu ikut pelatihan penyembelihan kurban itu ini lehernya binatang, kita megang gini, ini pisau yang landepnya, kita sambil gini ya. Seret, udah sekali. Langsung 3 saluran terputus ya. Nah, itu yang terbaik ya. Nanti dievaluasi ya cara merebahkan. Kalau kambing kan gampang, ini kambing, ini kepalanya, kita sebelah sini, badan kita melewati kambing, 2 kakinya dipegang, nah diwalik gini, udah merebah dia, nah tinggal disembelih, ya. Dan kalau sudah disembelih, darahnya harus tuntas. Pertama, tidak boleh dipenggal lehernya. Kalau dipenggal lehernya, otak kecilnya nggak terhubung lagi sama organ-organ lain, jadi langsung mandek getih. Ya, makanya kenapa nggak boleh langsung dipenggal itu biar netes. Ini masih jalan otak kecilnya, sehingga netes terus. Yang kedua, sampai dia mati. Ukurannya mati apa? Itu matanya itu ditepuk. Nek dhek kedep, edok-edok mati. Nah, jadi nek dhewe ora kedep berarti mati tenanan ya. Atau kemudian yang ketiga tetes darahnya itu sudah habis ya, enggak menetes lagi ya. Nah, ini memperlakukan binatang kurban saat menyembelih. Jangan lupa berdoa. Makanya jangan semuanya jadi tukang sembelih, tapi ada jadi tukang doa. Ya. Dan doanya kalau bisa juga menyebutkan nama Sohibul Kurban. Sebenarnya sunnah Sohibul Kurban itu menyaksikan dan menyembelih. Nah, neng apa semua Sohibul Kurban wani beleh? Kan enggak ya. Nah, makanya dia cukup menyaksikan. Oke. Kemudian bab berikutnya adalah distribusi daging kurban. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa ta'imul qani' wal mu'tar." Kalau sudah rebah binatang itu, sudah disembelih dan mati, maka fakulu minha, makanlah dagingnya. Wa at'imul, dan berilah makan kepada siapa? Al qani', yaitu orang yang merasa cukup
dan wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Surat Al-Hajj ayat 30. Makanya binatang kurban itu boleh diberikan pertama kepada fakir miskin. Ya. Yang kedua kepada orang yang tidak fakir miskin. Boleh itu ya. Yang ketiga kepada non muslim. Nah itu boleh. Tiga-tiganya ini adalah orang yang dekat dengan rumah kita pertama. Yang kedua dekat pergaulannya sama kita, itu juga boleh. Ya, itu nanti ya pembahasannya ya, karena ada hadis lagi distribusinya. Rasulullah SAW bersabda, fakulu wadakhiru watasaddaqu. Jadi binatang kurban itu dibagi menjadi 3 bagian, paham nggih? Bukan sepertiga, karena Rasulullah SAW tidak mengatakan asulus sepertiga. Kalau sepertiga boleh nggak Pak? Boleh. Ning ana sing rada repot. Pertama fakulu, makanlah. Ini binatang kurban toh, misalkan di Masjid Syuhada ini ada 8 sapi. Diambil masing-masing sepertiganya untuk apa? Dimakan. Sing mangan sopo? Jadi sepertiga daging sapi ping 8 disate, digule, ya, dikelatak, ya nggak habis-habis ya. Makanya kata-kata itu bukan bermakna sepertiga. Makanlah itu pertama sebenarnya ini kalau seorang sohibul kurban beleh dewe, ya makan sendiri. Tapi kalau bersama-sama panitia silahkan dimakan. Ya. Bahkan ada pendapat ulama sohibul kurban wajib makan daging kurbannya. Ya. Nenek sih dipangan lah ya secukupnya toh. Orang nanti sepertiga. Ya, jadi secukupnya makan-makan bagi panitia, teman-teman yang ikut ada di situ, dimasak, dimakan. Ya itu boleh. Jadi yang kedua, wadakhiru, simpan. Nah kata-kata simpan ini juga tidak mengatakan sepertiga. Nah biasanya inilah yang jadi jatah dari sohibul kurban. Ya diberikan sohibul kurban untuk disimpan. Makanya orang sering menyebut sepertiga. Nah sepertiga ini apa? Sampil. Itu semua tradisi ya. Sepertiga sampil itu tradisi. Jadi bukan wajib kudu sampil. Lah aku njaluk torpedo ora oleh. Lah wong wedhuse dhewe ya kan. Sapine dhewe kok dilarang-larang. Jadi panitia harus care gitu ya. Jadi kalau ada sohibul kurban, Mas aku kok digalek iki ya enggak apa-apa. Ya. Itu ya karena namanya sepertiga dan sampil itu tradisi. Kalau dibagi 3 ya. Kemudian watasaddaqu, disedekahkan yang lainnya. Tadi yang untuk fakir miskin, orang yang enggak fakir miskin, dan non muslim. Nah makanya dimusyawarahkan di panitia itu mana yang mau diberi daging kurban. Kemudian bab berikutnya, tidak boleh ada bagian binatang kurban yang dijual. Fakulu watasaddaqu, makan, sedekahkan, wastamti'u bijuludiha, manfaatkan kulitnya, wala tabi'uha, jangan dijual. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, man ba'a jilda adhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka kurbannya tidak sah. Jadi begini ya, binatang kurban itu 100% ora oleh didol. Nek didol berarti kurbannya ra komplit. Ini kurban, sirahe tak dol. Berarti kurban saya tanpa kepala. Ya. Itu kurban, kulitnya tak dol, berarti kulitnya juga tanpa kepala. Nah, makanya lebih baik panitia tanya sama sohibul kurban. Pak, ini kulitnya mau diserahkan ke siapa? Orang mau didol ning ndi? Ini mau diserahkan ke siapa?
Kepalanya mau diserahkan ke siapa, Pak? Sikil ya mau diserahkan ke siapa? Nanti sohibulnya bilang, itu tak serahkan ke masjid, ke panitia. Berarti diserahkan ke masjid, kulit, sirah, sikil, ya kan? Nah, berarti sudah selesai. Nah, masalah kemudian panitia atau takmir masjidnya punya ide Arab didol atau apa, terserah. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi kalau dari sohibul kurbannya nggak boleh kok ngongkon ngedol. Serahkan dulu. Ini serahkan ke panti asuhan. Ini serahkan ke yayasan amal yang lain. Termasuk tidak boleh untuk operasional. Ki operasionalnya jika kondi, angko sirai didol kanggo operasional. Nah, itu nggak boleh. Ya, termasuk operasional itu bayar jagal itu nggak boleh. Diambilkan dari bagian tubuh binatang kurban nggak boleh. Makanya urunannya 3 juta ditambah 400.000 untuk operasional. Urunannya 3 juta, wis rasa bayar operasional. Operasionalnya dibayar dari masjid, ya boleh. Ya, jadi operasionalnya masjid, rasa mbok bayar. Ya. Atau dari kita sendiri, ya saya bayar kurban sak operasional. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab terakhir. Bab terakhir itu Idul Adha itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendakwahi manusia supaya kembali ke masjid. Ya. Sehingga selesai Idul Adha itu ojo malah kerengan. Ya, produknya adalah kerengan. Makanya ada teori ideal kurban, tapi ada yang tidak ideal di lapangan. Ada sebuah perumahan di sini wong sugih-sugih kurban. Samping-sampingnya wong nggak punya. Sing perumahan biasa makan daging kambing sama sapi. Sing wong melarat ora tau. Diajak jadi panitia bareng-bareng. Nah, sing melarat-melarat mulai terpedone delik nih, ya kan? Ngetoki daging delike. Sing sugih-sugih nesu. Selesai kurban kerengan sing sugih karo sing melarat. Ya jangan kita itu menganggap orang itu imannya kuat semua. Jangan. Nah, silahkan strateginya gimana. Dulu di masjid tempat saya itu ono sing ngumbah jeruan lah kok balik-balik. Diumumkan yang masjid malah gelut ya. Nah, jadi kita bicara baik-baik. Ya. Kalau dengan orang yang imannya lemah, dia jadi panitia, ya bicara baik-baik. Mas kowe engko njaluk apa? Tak kei rasa jikuk-jikuk. Ya. Atau kalau ketahuan jikuk wis diumbar wong ya sithik. Ya kan? Karena imannya lemah. Ya, jadi jangan kemudian kita paksa dia imannya kuat. Habis itu masih aktif ya di masjid ya. Nah gitu. Ya karena binatang kurban itu dibagi pirang on, pirang kilo kan nggak ada syariatnya, ya. Bahkan 1 ekor kambing, 1 ekor sapi dikirim ning Gunung Kidul aja boleh, asal izin sama sohibul kurbannya, ya, dikirim utuh rono, ya. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.